Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamati wal lahdah. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna 'amalan muqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita berjumpa kembali setelah kita melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah. Allah izinkan kita untuk tetap duduk di masjid ini. Mudah-mudahan kita akan isi dengan pembahasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini dan seterusnya selalu diiringi dengan ridha dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita umat baginda yang istiqomah mengikuti manhaj dan thariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan apa yang pernah kita bahas ya. Walaupun jadwalnya enggak teratur, tapi insyaallah kalau giliran saya yang diminta kita akan baca kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah keilmuan kita yang langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kita ngaji, kita belajar tujuannya adalah untuk menyempurnakan amal ya. Ilmu bukan buat ditumpuk-tumpuk doang, tapi dialir. Al-ilmu bila syajari, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu kalau nggak diamalin ibarat pohon nggak berbuah ya. Yang akan kita petik nanti di akhirat itu buahnya ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa menghasilkan buah-buah yang nanti akan kita petik di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Kita akan masuk pada pembahasan berkenaan dengan at-ta'awudz ya. Kata Imam An-Nawawi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin amin. Wa bis-sanad al-muttasil ila al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa la manfa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Imam Nawawi berkata, babu ta'awudzi ba'da du'a'il istiftahi. Oh, sebelum ini kita baca istiftah dulu. Kita belum dibahas ya. Kita bahas tentang bab ma yaquluhu ba'da takbiratul ihram. Bab ini menjelaskan tentang hadis-hadis yang membahas apa zikir-zikir, apa doa-doa yang dibaca setelah kita melakukan takbiratul ihram ya. Atau yang kita kenal dengan istilah doa iftitah ya. Doa iftitah atau doa istiftah. Jadi bisa iftitah, bisa istiftah. Kata Imam Nawawi, i'lam, ketahuilah annahu qad ja'at fihi ahaditsu katsiratun yahtadi majmu'uha ay yaqula
bahwa sudah datang banyak hadis diriwayatkan di mana kumpulan-kumpulan hadis itu nanti kesimpulan doanya kata Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sudah menyusunkan doa iftitah yang digabungkan dari beberapa riwayat hadis. Jadi kadang-kadang Pak, kita kalau ngamalin doa yang kita temukan di buku-buku doa-doa, itu satu rangkaian doa terkadang memang tidak diambil dari satu hadis saja, kadang digabung beberapa hadis. Seperti contoh misalnya yang sering banget diributin itu adalah doa berbuka puasa misalnya, yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu sering dipermasalahkan, katanya itu nggak ada hadisnya katanya. Kalaupun ada nggak sahih katanya. Yang sahih harusnya dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa tabatal ajru. Insyaallah. Dulu saya waktu masih kecil justru apalnya digabung tuh Pak. Jadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah ta'ala. Jadi justru yang kami hafal malah gabungan antara Allahumma laka sumtu dengan dhahabadz dhama'u. Setelah kita ngaji ternyata memang doa itu yang tadi kita baca diambil dari beberapa riwayat hadis. Nah, yang nanti akan disampaikan oleh Imam Nawawi tentang doa iftitah itu sudah gabungan dari beberapa riwayat hadis. Gitu ya. Apa doanya? Yang pertama dikutip oleh Imam Nawawi tentang doa iftitah adalah ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang pertama kalimatnya, ya. Jadi jangan ada yang bilang doa itu bid'ah ya. Nanti bilangnya itu nggak ada hadisnya, yang ada Allahumma ba'id baini. Imam Nawawi justru bilang itu kalimat pertama. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalimat yang kedua agak panjang. Wajjahtu wajhiya biasanya ya bacanya. Sebetulnya wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita hafal sampai situ ya. Imam Nawawi nerusin, ada panjang lagi. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laysa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaika astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang ya. Tapi kata Imam Nawawi itu adalah hasil dari kumpulan beberapa riwayat hadis. Nanti di ujungnya Imam Nawawi bilang kalau kita nggak hafal semua kita boleh potong semampu kita. Ya, sebab seandainya kita potong pun kita sudah mengamalkan mungkin salah satu riwayat hadis. Baru berikutnya doa iftitah yang berikutnya sambungannya lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil-thaji wal ma'i wal barad. Ya. Sampai segitu. Kata Imam Nawawi, faqul hadzal madhkuri thabitun fi sahihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua doa yang tadi kita baca itu adalah doa yang datang tentang doa iftitah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi dengan tegas mengatakan thabitun fi sahih. Valid dalam hadis-hadis yang sahih, ya.
Berikutnya Imam Nawawi mengatakan wajaa fil babi ahaditsu ukhra minha. Dalam bab ini masih banyak hadis-hadis yang lain. Tapi yang paling sahih yang tadi kita baca. Jadi beberapa riwayat yang sahih-sahih kumpulan itu tadi. Sementara yang kita bahas ke depan beberapa hadis ada yang bermasalah. Nanti Imam Nawawi katakan bahwa ini hadis dhaif, ya. Minha, di antara hadis-hadis yang berikutnya yang membahas tentang doa iftitah adalah hadis riwayat Siti Aisyah, bersumber daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu selalu apabila memulai sholatnya, doa iftitah maksudnya ya, beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kata Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, tapi dengan sanad-sanad yang dhaif, ya, dengan sanad-sanad yang dhaif. Bahkan didhaifkan pula oleh Imam Abu Dawud tadi, Tirmidzi dan Al-Baihaqi dan selain mereka. Meskipun ada riwayat lain yang bersumber daripada Abi Sa'id Al-Khudri, tapi tetap sanadnya dhaif, ya. Imam Baihaqi katakan diriwayatkan doa iftitah ada satu riwayat Rasulullah membaca subhanakallahumma wa bihamdika. Ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, ya, juga daripada Sayyidina Anas bin Malik. Jadi doa iftitah yang doanya diawali dengan subhanakallahumma wa bihamdika itu diriwayatkan yang pertama oleh Siti Aisyah, yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri, yang ketiga daripada Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tapi semua sanadnya adalah sanad-sanad yang dhaif, ya. Ada salah satu sanad yang sahih untuk doa iftitah dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Dia bersumber daripada Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Kata Imam Baihaqi, ada salah satu sanad yang cukup sahih, ya, tentang doa iftitah membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka tadi daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau kita belajar hadis, Pak, apabila ada beberapa sanad sahih, ya. Jadi sanad sahih ini banyak, misalnya satu hadis tapi diriwayatkan oleh beberapa jalur periwayatan yang seandainya semuanya sahih, ini bisa naik derajatnya nanti. Sebab dia walaupun dhaif tapi banyak rame-rame. Ibaratnya begini, ada orang penakut, ya, sendirian, ketemu temennya sama-sama penakut, jadi agak berani apa makin takut? Jadi agak berani, ya. Sekarang ada 5 orang penakut ngumpul dari satu, makin berani apa makin takut? Makin berani. Begitupun hadis, Pak. Jadi walaupun katanya hadisnya dhaif, tapi karena sanadnya banyak, ya, jalurnya banyak, jadi saling menguatkan. Nah, cuma nanti syarat apakah nanti bakal naik derajat atau tidak, kita mesti cek dulu satu persatu, ya. Ada nggak salah satu di antara periwayatan ini yang dhaifnya tidak terlalu parah? Nah, nanti itu lebih jauh lagi lah, ya. Tapi yang jelas, walaupun sanadnya dhaif, kalau dia banyak jalur periwayatannya, ini masih dianggap cukup untuk diamalkan. Apalagi dalam masalah doa-doa, ya, fadilatul a'mal. Kecuali kalau berkenaan dengan hukum hal haram, baru kita tahan dulu, jangan langsung kita amalin, ya. Baik. Berikutnya Imam Nawawi katakan, kami meriwayatkan dalam kitab Sunan Al-Baihaqi daripada Al-Harith, salah seorang tabi'in.
daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi selalu memulai sholatnya, apabila memulai sholatnya dia selalu membaca la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Susah ya. La ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baru baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai wa ana minal muslimin. Tapi kata Imam Nawawi, ini juga hadisnya dhaif. Ya. Baik. Setelah Imam Nawawi menguraikan tentang hadis daripada doa-doa yang dibaca ketika doa iftitah, Imam Nawawi menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam doa iftitah tadi. Tadi doa iftitahnya ada salah satu kalimat, ini saya bacain ya, saya terjemahin doanya tadi. Sampai yang ana minal muslimin udah tahu lah ya mananya. Lanjutannya kan Allahumma antal malik, ya Allah engkaulah malik. Malik artinya raja, ya. Kalau malak pakai fathah lamnya artinya malaikat. Jadi malakun malaikat, malikun raja, ya, penguasa. Kalau mulkun bacanya mulkun artinya kerajaan, ya, istana, kerajaan. Kalau milkun artinya milik. Bayangin Pak, sama-sama hurufnya mim lam kaf, berubah-ubah harokatnya akan berubah pula maknanya. Laki-laki bahasa Arabnya apa? Rajulun. Kaki bahasa Arabnya apa? Rijlun. Ro jim lam. Laki-laki bacanya rajulun, kaki bacanya rijlun. Mirip ya? Apa maknanya? Wajar kalau laki-laki doyan jalan. Ya enggak? Lah emang laki kudu jalan. Kalau laki-laki kagak doyan jalan, enggak punya duit. Betul enggak? Ulama katakan taharrak fa inna fil harakati barakah. Laki kudu banyak gerak. Gerak dalam arti ikhtiar, usaha. Nanti di situ Allah bukakan keberkahan. Ini nanti jabarannya banyak. Ini contoh aja, contoh bahwa di bahasa Arab itu kadang-kadang hurufnya sama, kalau bacanya beda maka maknanya berubah jauh. Ya. Lagi, perempuan itu kalau jamaknya nisa, bentuk mufradnya mar'ah, ya, mar'atun solehah, ya kan, perempuan solehah, mar'atun. Kita rubah bacanya, jangan mar'ah. Mimnya kita ganti dari fathah ke kasroh jadi mir'ah. Mir'atun artinya cermin Pak. Jadi kalau punya bini doyan dandan, lah antepin, emang itu tabiatnya dia. Allah kasih kode memang mar'ah dengan mir'ah. Mar'ah perempuan, mir'ah cermin. Jadi memang karakter perempuan itu dekat dengan cermin. Makanya laki kudu paham, ya enggak? Ya, di rumah beliin kaca biar gede. Cermin. Itu muasin hati dia. Ya. Plus perlengkapan dandannya. Baik. Jadi doanya, ya Allah, engkaulah raja. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkaulah Tuhan saya adalah hamba engkau. Saya selalu berlaku zalim terhadap diri saya dan saya mengakui banyak dosa. Ini doa yang kita baca dalam doa iftitah. Ya, yang tadi kita belum hafal nih panjangannya. Ampunilah dosaku, ya, semuanya, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Berikanlah petunjuk kepadaku kepada akhlak yang paling bagus. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang paling bagus melainkan engkau. Dan mohon jauhkan aku daripada akhlak yang buruk, karena tidak ada yang menjauhkan daripada akhlak yang buruk melainkan engkau. Labbaika wa sa'daika. Aku perkenankan panggilan engkau. Labbaik itu maknanya
saya menghadap, ya, dipanggil kita datang. Makanya dulu Pak, orang tua dulu itu kalau dipanggil bapaknya mamanya Bek begitu. Misalnya namanya Budi, dia nyautinnya bukan saya tapi Bek. Bek itu maksudnya labbaik. Ya, kalau haji kan labbaik Allahumma labbaik, maksudnya saya sudah terima panggilan Engkau ya Allah, saya datang. Gitu. Nanti kalau punya anak biasain kalau dia dipanggil ajarin supaya jawabnya labbaik. Cakep tuh Pak. Ya. Jangan iya, jangan saya, tapi labbaik. Ya. Labbaika maknanya aku datang menghadap Engkau, memenuhi panggilan Engkau. Wa sa'daika, dan aku datang dengan gembira. Jadi labbaik wa sa'daik. Ya. Aku datangnya dengan gembira. Wal khairu kulluhu fi yadaika, semua kebaikan ada dalam kekuasaan Engkau. Wasyarru laisa ilaika. Nah, ini kalimat yang nanti diuraikan oleh Imam Nawawi. Keburukan tidak kembali kepada Engkau. Asyar, keburukan, laisa ilaika, laisa tidak, ilaika kepada Engkau. Kalimat ini nanti bakal diuraikan, nanti kita bahas. Ana bika wa ilaika, saya mampu mengerjakan ini semua, bisa taat, bisa sembahyang, bisa puasa, bika, dengan sebab pertolongan Engkau. Ini namanya ba'nya lil isti'anah. Ana bika, saya sekarang di sini bisa begini karena pertolongan Engkau. Saya sering mengulang-ulang Pak, ada satu hadis Rasulullah yang mesti kita tancapkan betul-betul. Hadis ini riwayat Imam Muslim, bersumber daripada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Di setiap kitab-kitab fikih itu biasanya awalnya ada hadis ini sebagai motivasi, kalimat pembuka. Kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, man yuridillahu bihi khairan, yang Allah kehendaki untuk dapat kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah gerakin hatinya untuk tafaqquh fiddin. Jadi selalu saya ulang-ulang di mana-mana, orang yang mau ngaji adalah orang yang diinginkan oleh Allah untuk jadi orang baik. Jadi tahap pertama Allah bakal merubah orang bakal jadi orang baik, pertama kuncinya ngaji. Artinya apa? Artinya nggak semua orang ngaji itu langsung jadi baik, enggak. Jangan nanti kita memvonis lu ngaji doang rajin, tapi belum ada perubahan. Jangan begitu, jangan. Itu dia ngaji aja, udah ajakan Allah bakal nanti jadi orang baik. Paham maksudnya? Iya. Nah, artinya kita yang bisa ngaji, alhamdulillah, yang doyan ngaji, hati nyaman sama ngaji, berarti Allah pilih kita. Ya. Kita doain mudah-mudahan yang saudara-saudara kita yang mungkin ada kesibukan, belum nyempetin buat ngaji, ya semoga bisa juga menikmati ya ajakan Allah ini, bahwa Allah akan jadikan kita orang baik. Jadi ana bika wa ilaika, dan semua yang kita lakukan ini ilaika, kita persembahkan kepada Engkau ya Allah. Tabarakta, Engkau maha berkah, wa ta'alaita, Engkau maha tinggi, astaghfiruka, aku minta ampunan kepada Engkau, wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepada Engkau. Nah, kalimat tadi wasyarru laisa ilaika, kita katakan bahwa keburukan tidak kepada Engkau, tidak kembali kepada Engkau. Apa maknanya? Bukankah kebaikan dan keburukan itu Allah yang ciptakan? Ya. Maknanya kata Imam Nawawi, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa syarru laisa ilaika. Adapun ucapan Nabi dalam doa tadi, keburukan tidak kembali kepada Engkau, fa'lam anna madhhab ahli haqqi minal muhadditsina wal fuqaha wal mutakallimin minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il muslimin anna jami'al kainati khairaha wa syarraha naf'aha wa darraha kullaha minallahi subhanahu wa ta'ala wa bi iradatihi wa takdirihi. Ketahuilah sesungguhnya madhab, ya, kelompok yang benar daripada ulama hadis, ulama fikih, ulama ahli kalam, ahli tauhid, di antara kalangan sahabat, kalangan tabi'in, dan siapapun ulama seterusnya, mereka semua sudah sepakat bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik buruknya, maksudnya bukan di muka bumi doang ya, di alam semesta ini, baik buruknya, manfaat dan bahayanya, itu semua
daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak Allah dan dengan kudrat Allah. Di sini ada pengajian tauhidnya enggak, Ustaz? Ada pembahasan tauhid belum? Belum ya. Bapak nanti lain kali belajar tauhid, Pak. Ya. Karena kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubad, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama seseorang ya, itu adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Nah, cara mengenal Tuhan itu kan dengan ngaji ilmu tauhid ya. Di antara pembahasan ilmu tauhid yang pokok yang bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan tentang iradah dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mantap bahwa apapun yang terjadi, baik buruknya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita tidak akan pernah gelisah dengan apapun yang terjadi. Contoh, saya sering bilang sama teman-teman juga, kalau kita yakin, kan ada ayatnya tuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang takwa kepada Allah, Allah bisa kasih rizki, berikan dia jalan keluar dan bagi rizki dari jalan yang tidak pernah dia diduga, ya kan? Artinya kalau kita takwa, Allah bisa bagi apapun yang dia mau. Kalau kita agak lupa, kurang takwanya, Allah pun bisa ambil apa yang dia mau. Betul tak? Kalau ini tertancap dalam diri kita, maka apapun yang hilang daripada hidup kita tidak akan risau kita, Pak. Tidak akan. Ini nasihat sebetulnya bagus kalau ada orang mau nikah. Sebab terkadang orang ketika mau nikah, dia anggap yang akan dia nikah ini adalah milik dia. Sehingga muncul rasa kekhawatiran berlebih, takut-takut pasangannya nanti bakal diambil orang, bakal apa segala macam. Akhirnya munculnya kecemburuan. Lakinya kerja di kantor dicurigai. Coba kalau dia pakai konsep ini. Ini laki-laki datang kepada dia karena Allah yang gerakin hatinya untuk lamar dia, kan? Maknanya Allah juga bisa hilangkan hati dia kepada si perempuan ini dan akan pergi ke orang lain. Berarti dia mesti yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Engkau datangkan dia kepada saya, tolong jaga dia untuk saya. Kan begitu nanti. Ini yang bakal memperbagus hubungan. Itu dalam konsep rumah tangga dan lain sebagainya. Baik. Tapi kan muncul pertanyaan, kalau seandainya kita katakan bahwa baik buruk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kalau ada orang maksiat itu pun kehendak Allah dong. Paham nih? Pada hakikatnya iya. Bahwa ketika ada kejahatan, ada kemaksiatan, itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Kita mesti yakin bahwa semua di alam semesta ini terjadi karena kehendak dan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Imam Nawawi ini, wa idza sabata hadza fala budda min ta'wili hadzal hadis. Ketika perkara tadi sudah kita tetapkan, maka kalimat ini ya kita mesti cari jawabannya. Pertanyaan tadi itu, pertanyaan bagaimana kalau nanti ada orang maksiat, apakah kemaksiatan itu kita katakan datang daripada Allah? Ahaduha wa huwa asharuha qalahu an-Nadru Ibnu Shumail wa la immatu ba'dahu maknahu wa syarru la yataqarrabu bihi ilaika. Kalimat yang tadi bahwa keburukan tidak kembali kepada engkau. Yang pertama nih maknanya adalah bahwa tidak ada satupun keburukan, kemaksiatan yang bisa dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun nanti konsepnya panjang, Pak. Contoh, misal Bapak nyari duit dengan jalan yang nggak benar secara syariat atau syubhat paling tidak. Lalu uang itu digunakan untuk sedekah, untuk wakaf, maka itu tidak nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab uang itu bukan uang baik, itu uang syar.
uang buruk. Uang buruk tidak bisa dijadikan alat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Jadi kita tidak bisa beribadah dengan media-media yang buruk. Ya. Wasani, ya. Mana yang kedua adalah la yas'udu ilaika, innama yas'udu yas'adu, ya, la yas'adu ilaika innama yas'adu al kalimut thayyib. Kalimat yang kedua, makna yang kedua, keburukan tidak sampai kepada engkau wahai Allah, maknanya ketika ada orang berbuat buruk, ya, Allah tidak pandang dia, ya. Ketika ada keburukan, Allah tidak lihat keburukan itu. Yang Allah pandang, yang Allah lihat, yang akan sampai kepada Allah hanya segala sesuatu yang thayyib, yang baik. Itu mana yang kedua. Nah, ini yang ketiga. La yudhafu ilaika adaban. Maknanya kita tetap yakin bahwa setiap keburukan itu terjadi atas kehendak Allah, tapi kita tidak boleh katakan bahwa gara-gara Allah nih, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena adab. Ya, karena adab. Kita nggak boleh ngomong ya khaliqash syarri, wahai pencipta kejahatan. Nggak boleh kita ngomong gitu. Walaupun pada hakikatnya kejahatan itu, keburukan itu Allah yang ciptakan. Baik. Kata Imam Nawawi, kama la yuqalu ya khaliqal khanazir. Kita nggak boleh ngomong wahai pencipta babi, nggak boleh. Karena babi buruk di mata syariat, ya, benda najis. Kita nggak boleh ngomong ya khaliqash syarri, wahai pencipta babi. Padahal hakikatnya babi siapa yang bikin? Allah. Kenapa? Karena adab. Ya. Karena adab. Baik, ya. Itu beberapa makna tentang tadi. Nah, berikutnya Imam Nawawi berikan satu fasal, satu pembahasan terpisah. Hadza, kata Imam Nawawi, ma warada min al-azkar fi du'a'it tawajjuh fa yustahabbul jam'u bainaha kullaha liman shalla munfaridan. Ini semua yang tadi kita baca dari gabungan beberapa riwayat tentang doa tawajjuh, tentang doa istiftah tadi, disunnahkan untuk kita gabung semua, kita baca semua. Tapi hanya untuk orang yang sholat sendiri. Sebab kalau jadi imam, nggak boleh dia baca panjang-panjang, melainkan makmumnya sudah ridho dengan imamnya. Misalnya di pesantren emang santrinya santri penghafal Quran misalnya, maka imamnya baca Quran 2 halaman, 3 halaman dalam sholat, boleh. Tapi kalau di masyarakat umum, itu nggak boleh. Ya. Kecuali kalau disepakati, ya, sepakati. Ini kita akan datangkan imam yang hafal Quran, setiap bacaan sekian juz, sekian halaman, doanya pun panjang-panjang begitu. Lalu makmum setuju, oke, baru boleh. Fa amma idza lam ya'danu lahu fala yutawwilu alaihim. Kalau mereka nggak izinkan, maka jangan dipanjangkan doa iftitah, ya. Kita pilih dari antara banyak yang tadi, kita pilih. Nah, di antara banyak yang tadi doa iftitah, kalau kita mau ringkas, pilih yang mana? Ini kata Imam Nawawi ini. Bal yaktasiru ala ba'di dzalika. Ya ringkas, wa hasuna iktisaruhu ala wajjahtu wajhiya ila qaulihi minal muslimin. Dan ringkasan yang terbaik kata Imam Nawawi, kita potong langsung ke wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda sampai wa ana minal muslimin. Dah segitu. Gitu. Bahkan di beberapa kitab fikih yang lain, kalau doa iftitah nggak baca doa itu doa iftitahnya belum sempurna, ya. Bahkan dikatakan belum dapat sunnahnya, karena inti daripada iftitah adalah wajjahtu wajhiya tadi. Makanya kata Imam Nawawi, kalau kita ringkas, maka ringkaslah kalimat wajjahtu wajhiya sampai wa ana minal muslimin. Begitupun orang yang sholat sendiri, kalau pengen buru-buru, ya ringkas doa iftitah bacanya itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai wa ana minal muslimin.
Kalau sendiri pengen panjang, silakan baca semuanya. Dan ini berlaku di sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya. Kalau di rakaat pertama dia nggak bisa atau dia nggak datang, dia nggak baca doa iftitah, misalnya kelupaan, rakaat kedua nggak boleh lagi baca doa iftitah. Ya, sebab udah beda tempat. Kalau makmum masbuk bagaimana? Makmum nih baru datang, imam sudah sholat, sudah takbir. Bagusnya baca iftitah dulu atau langsung baca Fatihah? Kondisional. Dia mesti punya perkiraan. Kalau sekiranya saya baca doa iftitah nanti nggak dapat baca Fatihah bareng imam, ketinggalan ruku, maka jangan baca iftitah, langsung baca Fatihah. Seandainya dia pilih doa iftitah dulu, setelah selesai baru baca Fatihah, ternyata Fatihah belum kelar, si makmum ini, imam udah ruku. Ruku apa jangan? Saya ulang nih gambarannya. Makmum ketinggalan, masbuk namanya. Oke. Imam udah baca surah, mungkin agak panjang. Perkiraan dia kalau udah baca iftitah dulu bakal dapat nih Fatihah sampai selesai. Ternyata Fatihah belum selesai, imam udah ruku. Ikut ruku imam apa terusin Fatihah dulu? Lempengan ini terusin Fatihah dulu. Kenapa? Sebab dianggap dia taksir, teledor. Ya. Jadi Fatihah itu kan rukun. Fatihah itu boleh ditinggal kalau ada uzur kan. Masbuk uzur. Tapi kan gara-gara milih iftitah dulu akhirnya jadi Fatihahnya terbengkalai. Karena ada keteledoran dalam kira-kira tadi, maka dia mesti tuntaskan Fatihah dulu. Baru ruku. Nanti kejar aja ya. Kalau imam rukunya baca tasbih 3 kali, dia cukup sekali. Nanti kan ketemu lagi. Yang penting jangan sampai ketinggalan 2 pergerakan sholat. Ya. Paham ya? Jadi makmum tetap wajib baca Fatihah. Ya, makmum boleh nggak baca Fatihah kalau dia masbuk, ya dijabar sama imam. Kalau tadi nggak dijabar itu apa ya? Ditanggung, ya dihamalkan oleh imam. Tadi nggak ditanggung sebab karena ada keteledoran. Seandainya dia nggak teledor, begitu datang langsung baca Fatihah, baru dapat 2-3 ayat, imam ruku, nah baru ruku. Sebab tidak ada keteledoran di situ. Langsung takbir, langsung baca Fatihah. Imam tahu-tahu ruku, ikut ruku imam. Itu dalam kondisi itu berarti Fatihahnya dihamalkan oleh imam, ditanggung oleh imam. Jelas ya? Baik. Seandainya ada yang ngerjain doa iftitah di rakaat kedua, karena rakaat pertama nggak dapat, batal nggak sholatnya? Sholatnya nggak batal, tapi makruh. Ya. Jadi kalau ada yang ngerjain doa iftitah di rakaat kedua dan seterusnya, sholatnya tidak batal tapi makruh. Ya. Bahkan ketika ada orang sholat, ya, belum baca iftitah, tahu-tahu mulutnya udah keceplosan baca Bismillah, Bismillah Fatihah, maka nggak boleh balik ke apa iftitah. Tapi seandainya dia balik, nggak batal sih, cuma makruh, ya, cuma makruh. Yang tadinya niat pengen dapat pahala sunnah, bakal malah jadi makruh gara-gara udah keceplosan baca Bismillah. Itulah kenapa kita kalau sholat jangan buru-buru, ya, tenang-tenang aja. Jadi cara meringkas sholat bukan dengan mempercepat, tapi dengan memotong-motong bagian-bagian yang kira-kira sunnahnya kurang kuat lah gitu. Ya, kayak tadi misalnya tasbih 3 kali kita pulang 1 kali gitu. Bukan dengan cara dipercepat bacanya buru-buru, gerakannya buru-buru, bukan. Karena itu nanti bakal jadi celah setan buat masuk, ya, entah banyak lupa, entah apa segala macam. Jelas ya? Baik. Selesai tentang iftitah, ya. Sekarang kita masuk tentang a'udzu.
Bab ta'awudzi ba'da du'ail iftitah. Setelah doa iftitah, sebelum baca Al-Fatihah kita baca a'udzu dulu, ya, baca a'udzu. Kata Imam Nawawi, "I'lam anna ta'awudza ba'da du'ail istiftah sunnatun bil ittifaqi." Ketahuilah sesungguhnya membaca a'udzu setelah doa istiftah itu hukumnya sunnah secara kompak ulama tanpa khilaf, ya. Bahwa muqaddimatun lil qiraah, karena ta'awuz atau a'udzu itu adalah pendahuluan untuk baca Quran. Kapanpun kita baca Quran itu disunnahkan baca a'udzu dulu, ya, baca a'udzu dulu. Kalau kita baca Quran, ini banyak nanti perkara Quran yang mudah-mudahan dan waktu kita bahas lebih detail lagi. Misalnya kita baca Quran, di tengah-tengah baca Quran putus, entah mungkin ada telepon atau kita minum dulu, itu kita mulai lagi dengan a'udzu tapi tanpa basmalah, ya, tanpa basmalah. Kalau di awal pertama kali kita baru buka Quran, walaupun di tengah-tengah surah masih sunnah bismillah, karena bismillah pembukaan, ya, bismillah pembukaan. Paham ya? Nanti insyaallah lain waktu lah tentang baca Quran. Qala Allah Ta'ala, dalilnya bahwa a'udzu itu adalah sunnah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah dalam Al-Qur'an, apabila engkau hendak baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Nanti kalau kita baca tafsir, sebetulnya ayat ini, ya, kenapa kita mesti berta'awuz dulu? Sebab qiraah dalam tatanan bahasa Arab dia bukan cuma sekedar baca sekaligus paham. Jadi kita berlindung daripada godaan setan. Jangan sampai ketika kita baca Quran ini masuk pemahaman-pemahaman dari setan yang salah, yang menyimpang. Kan otak ini liar, Pak. Otak itu liar. Contoh liarnya otak nih. Ini contoh aja, Pak. Jangan diterusin nanti. Muncul pertanyaan seperti ini. Mungkin saya pernah kasih di sini juga, saya lupa. Mana lebih mulia atau mana lebih berat perjuangan ke surga antara kita manusia biasa dengan Rasulullah? Saya ulang pertanyaannya. Mana yang lebih berat perjuangan ke surga antara kita manusia biasa dengan Rasulullah? Kalau kita katakan Rasulullah lebih berat, jelas beliau Rasulullah asli, bisa begitu. Tapi otak kita bakal ngebantah, otak liar, logika liar. Kita akan mengatakan bahwa Rasulullah mah enak, dia maksum, ya enggak? Nggak bakal maksiat, orang dijagain sama Allah. Otak kita sekali akan mengatakan, kita juga kalau digituin insya Allah ke surga. Jangan diterusin ini. Nanti jawabannya itu udah kemauan Allah. Apapun kemauan Allah nggak boleh dipertanyakan. Sama kayak kita nanya, kenapa sih saya laki-laki? Ayo jawabannya apa? Nggak bisa dijawab. Itu kemauan Allah udah. Kenapa saya jadi orang Indonesia? Kenapa saya nggak keturunan Habib? Nggak bisa ditanya. Ya. Sebab apapun yang berkaitan dengan fi'ilnya Allah, dengan perbuatan Allah tidak boleh ditanya. Karena nggak ketemu jawabannya. Kenapa si fulan masih kafir, si itu sudah masuk Islam, kenapa dia udah baik, di situ belum? Nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa, ya. Paham ya? Baik. Jadi sebetulnya tujuannya buat itu, ya. Kalau kita kan baca Quran, sebaca-bacanya, otak kita nggak kemana-mana, nggak mikirin maknanya, nggak mikirin tafsirannya, nggak paham. Ya nggak? Tapi orang-orang Arab begitu baca Quran, orang dia bahasa Arab, tapi kan bahasa Quran ini beda sama bahasa Arab biasa. Dia mengandungi unsur-unsur sastra yang begitu dalam, sehingga ketika dia baca orang Arab nih, lalu tidak sesuai dengan apa yang sehari-hari dia gunakan bahasanya, takut-takut akan ada pikiran-pikiran apa? Iya. Makanya mesti a'udzubillah. Baik. Kalau kita paling berlindungnya supaya jangan sampai salah, paling gitu, ya. Supaya jangan sampai hati kita nggak masuk ke Quran. Di antara sunnah baca Quran, Pak,
Di antara sunnah baca Quran itu kalau ketemu ayat-ayat yang mengandungi rahmat, kita mesti minta sama Allah. Kalau ketemu ayat-ayat yang mengandungi azab, kita mesti berlindung daripada Allah. Bahkan kalau perlu nangis. Kata Rasulullah, "Fa'il lam tabku," kalau nggak bisa nangis, tatabakau, pura-pura nangis. Makanya kalau kita dengar imam-imam di Masjidil Haram di mana ketika nemu ayat-ayat yang azab, nangis mereka. Itu memang sunnah Nabi. Kita mau ngamal gitu susah. Kagak paham. Kita tahunya enak aja baca yang baca Qur'annya padahal lagi ayat azab tuh. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kita sambil baca Quran sambil lihat terjemahnya. Berikutnya, wa'lam anna al-lafdhal mukhtar fi at-ta'awudzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketahuilah bahwa lafaz yang dipilih oleh para ulama yang paling sahih di pilihan para ulama tentang kalimat ta'awudz adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang paling mukhtar, yang paling terpilih. Tapi ada riwayat lain, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada tambahan as-sami'il 'alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Boleh nggak kita baca yang itu? Yang panjang tadi, boleh ya. Meskipun dalam salat boleh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, boleh. Tapi yang masyhur, yang dipilih di kalangan ulama, yang pertama, yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahkan ada riwayat lain, kata Imam Nawawi, kami temukan riwayat dalam Sunan Abi Dawud dan Imam Tirmidzi dan dua Imam Nasai dan Ibnu Majah, bahkan Imam Al-Baihaqi dan selainnya, banyak perawi-perawinya. Nabi kalau baca a'udzunya begini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Tambahan itu ya. Nafkhihi maknanya adalah al-mu'tah, al-junun, gila ya. Jadi orang gila itu ada faktor kerjaan setan juga, Pak ya, cuman setan dari kalangan jin. Jadi gini ya, Bapak mesti paham ya, setan itu simbol kejahatan. Yang makhluk Allah kan yang bersanding dengan manusia ada dua, ada satu ya, manusia dan jin gitu maksudnya ya. Jadi yang menghuni alam semesta ini ya, manusia, jin dan malaikat ya. Simbol kejahatan namanya setan. Setan itu bisa dari manusia, bisa dari jin ya. Jadi kalau Bapak ketemu jin-jin yang nakal-nakal terus berarti itu syayatin al-jin. Tapi jangan dikira bahwa manusia ini nggak ada yang setan, banyak Pak. Banyak ya, setan yang wujudnya manusia. Justru menurut pakar-pakar jin, orang-orang yang berkecimpung dengan dunia jin, kata mereka lebih susah ngebenerin setan manusia daripada setan jin. Iya, katanya begitu. Ya Allah. Jadi gila itu ada pengaruh dari bisikan-bisikan jin. Orang gila kan banyak pikiran ya. Tadi itu pikiran-pikiran liar itu ya, itu bisikan-bisikan daripada setan, tapi dari kalangan jin. Bahkan mungkin dari kalangan manusia juga ada bisikan-bisikan kayak gitu tentang liberalisme, tentang apa ya, pokoknya pikiran-pikiran kacau lah. Lama-lama gila. Nafkhun itu tiupan setan. Jadi setan itu kalau niup ya, niup itu kan nafas itu kan niup ya. Setan itu ketika niup ke manusia yang muncul ada rasa sombong. Jadi kalau ada orang sombong itu berarti ditiup setan. Ya, ditiup setan. Jadi berlindung kepada Allah daripada tadi apa? Hamaz ya. Hamaz itu maknanya gila, bisikan-bisikan setan yang bikin kacau otak. Yang kedua nafakh itu tiupan yang bisa memunculkan rasa apa? Rasa sombong. Yang kedua nafas ini yang memunculkan syair. Tapi syair di sini adalah syair-syair yang melalaikan daripada Allah. Jadi gini Bang, zaman dulu itu syair diharamkan sama Rasulullah ya. Kenapa? Karena syair itu zaman jahiliyah itu menjadi apa ya, hiburannya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu ketika bikin pesta
di mana di situ ada khamernya, ada perempuan telanjangnya. Dia nggak pakai live musik, enggak, tapi pakai pujangga bersyair. Paham nggak di mana? Apa bisa bayangin orang pesta, kan ada DJ-nya kalau zaman sekarang mah. Dulu bukan pakai DJ, itu orang pujangga pada bersyair tentang syair syahwat, syair muji-muji situan dan lain sebagainya. Makanya syair haram zaman itu. Ya. Nah, ketika zaman Rasulullah ada sahabat-sahabat Nabi yang bersyair dengan tujuan melawan mereka, membangun syair-syair pujian kepada Rasulullah. Rasulullah benarkan itu. Di antaranya adalah Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini adalah pujangga atau penyair Rasulullah SAW. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut nama tuh. Ya. Kalau apa pernah dengar yang syairnya wa ajmalu minka lam tara qattu ainin wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ini mutafa'at ya. Itu syairnya daripada Hasan bin Sabit. Di hadapan Rasulullah dipuji sama Rasulullah SAW. Maknanya syair itu haram zaman dulu sebab memang dikonsumsi untuk kemaksiatan. Kalau syair-syair yang memunculkan semangat perang, semangat jihad, semangat sholat, semangat ngaji, maka dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Nah, setan itu kalau memberikan ya sentuhan-sentuhan itu melalui syair tadi, membangkitkan khayal. Mungkin kalau sekarang bukan cuma syair, ya TV, film-film, musik-musik itu juga bisa menjadi wadah atau sarana setan untuk memberikan tiupan-tiupannya ke hati manusia agar lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa udah ini? Terus ya? Hah? Masih banyak ini. Ya. Kita habisin yang tentang ta'awuz ya. Ada dua poin lagi. I'lam anna ta'awudha mustahabun laysa biwajib. Ta'awudz ini sunnah ya, nggak wajib. Kalau dia nggak baca, nggak berdosa, ya. Dan sholatnya juga nggak batal. Dan dia disunahkan di seluruh sholat, ya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, bahkan dalam sholat jenazah. Dalam sholat jenazah tadi kelewat ya. Dalam sholat jenazah itu nggak sunnah baca iftitah, ya. Jadi nanti kalau praktek sholat jenazah setelah takbir Allahu Akbar langsung baca auzu, langsung baca bismillah. Jangan baca iftitah. Sebab sholat jenazah itu mesti cepat, ya, mesti cepat. Wa'lam anna ta'awudha terakhir. Wa'lam anna ta'awudha mustahabun fi raka'atil ula bil ittifaq. Ta'awuz itu disunahkan hanya pada rakaat pertama secara kompak ulama. Ya, sepakat ulama. Fa illam yati bihi fil ula ata bihi fis tsaniyati. Tapi menurut ulama yang lain, kalau dia nggak sempat baca yang pertama, dia boleh baca auzu di rakaat yang kedua. Gitu. Kalau udah ta'awuz di rakaat yang pertama, rakaat yang kedua ta'awuz lagi apa enggak? Kata Imam Nawawi ada dua pendapat. Ya. Yang paling sahih tetap disunnahkan ta'awuz juga. Maknanya setiap rakaat dia baca ta'awuz sebelum basmalah. Ya. Akan tetapi yang paling kuat sunnahnya ada di rakaat pertama. Kalau dia sholatnya sholat yang sir, idza ta'awwadza fi sholati allati yusirru fiha bil qiraah, kalau sholatnya sholat yang bacanya pelan, maka ta'awuznya pun pelan. Kalau sholatnya sholat yang jahar, apakah ta'awuznya jahar? Ada khilaf. Di antara ulama Syafi'i tetap dibaca pelan, ya. Tetap dibaca pelan. Tapi jumhur ulama mengatakan, Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Yang pertama, boleh dibaca keras, boleh dibaca pelan. Jadi kalau nanti bapak-bapak ngelihat dengar ada imam sebelum bismillah baca auzu, jangan diomelin. Ada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kalau sholatnya jahar, dipelanin boleh, dijaharkan pun boleh. Ya.
Tapi di ujungnya Imam Nawawi bilang wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yusirru. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dia baca a'udzunya pelan walaupun di salat yang keras. Dan Imam Nawawi katakan wa huwa al-afsahu inda jumhuri ashabina wa huwa al-mukhtar wallahu a'lam. Itulah pandangan yang paling sahih di antara jumhur ashab kami, kata Imam Nawawi. Jadi yang paling sahih meskipun salatnya jahar, a'udzunya tetap pelan. Ya, tetap pelan. Itulah pandangan yang dipilih daripada pandangan ashab kami. Nanti kapan-kapan kalau kita belajar fikih, kita pelajari pandangan-pandangan yang berbeda. Ya. Jadi imam dalam mazhab Syafi'i itu ada disebut sebagai pandangan ashab. Ya, ashab ini adalah ulama yang levelnya sudah mujtahid, tapi dia nggak punya teori sendiri. Dia ikut pakai teorinya imam yang besar. Contoh, imam besar ini Imam Syafi'i misalnya, namanya mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Dia adalah perumus kaedah-kaedah dalam menentukan hukum agama Islam. Namanya mujtahid mutlak. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, ada lagi di antara yang lain Imam Auza'i dan cuman nggak beredar makanya. Yang beredar cuma 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Nah, ini mereka namanya mujtahid mutlak. Ya, mereka yang merumuskan, mereka yang memiliki teorinya. Ada ulama di bawah mereka, ya, keilmuannya mumpuni, tapi tidak mampu merumuskan. Mungkin bukan nggak mampu ya, karena udah keduluan, ya, udah dirumuskan duluan, sehingga mereka berijtihad dengan rumusan atau dengan teori yang sudah dibuat oleh ulama mujtahid mutlak. Nah, kalangan ini namanya ashab. Ya, namanya ashab. Jadi ulama-ulama di bawah Imam Syafi'i yang punya level mujtahid tapi pakai teori Imam Syafi'i. Di bawahnya lagi ada namanya mujtahid madhab. Yang ini namanya mujtahid muntasib namanya. Yang level ketiga namanya mujtahid madhab. Dia nggak bisa ijtihad karena kemampuannya nggak tinggi. Ya. Sehingga dia berijtihad hanya memilih mana pandangan-pandangan yang kuat dari kalangan yang tadi yang level 2. Nah, ashab itu level 2 tadi. Imam Nawawi ada di level 3 namanya mujtahid madhab. Sehingga dia katakan yang kuat di antara ashab kami gitu. Jadi di antara banyak ashabnya Imam Syafi'i ya level 2 banyak pandangan, Imam Nawawi pilihkan yang kuat yang ini. Dalam perkara baca wudu, yang paling kuat di antara ashab kami adalah tetap pelan walaupun sholatnya sholat jahar. Insyaallah kalau kita nanti ketemu lagi kita masuk baca Fatihah ya. Tentang basmalah nanti kita akan bahas. Karena sering jadi polemik serba salah nih Pak. Ini dilema saya sebetulnya. Kalau masjid-masjid yang imamnya rada bagus bacaannya fasih, itu sering kali nggak baca bismillah, sering kali ya. Justru masjid-masjid yang baca bismillah yang katakanlah kalangan-kalangan yang doyan maulid lah, NU misalnya, baca fatihahnya amburadul, banyak kan begitu, dilema ya. Sementara kita orang yang mazhabnya Syafi'i kan nggak bisa ngikut kepada mazhab yang nggak baca bismillah, sebab kita meyakini bismillah itu bagian Fatihah. Dia nggak meyakini. Satu sisi kita ikut yang ada basmalahnya, baca Fatihahnya kagak bener kan, agak-agak juga. Nah, mudah-mudahan nanti ini Atakom menjadi pelopor ya, yang dimana ibadahnya selalu berlandaskan ilmu. Imam-imamnya diseleksi bacaannya, ya. Bapak-bapaknya ngaji Quran lagi, minimal Fatihah aja Pak. Minimal Fatihah. Nanti kita bahas solusinya seperti apa. Insyaallah. Allahu a'lam bissawab, wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab. Bari nanya kan ya? Enggak ada kan? Iya. Gimana? Masbuk? Nah. Mau ruku. Imamnya mau ruku nih, mau ruku. Oke. Ya sebelum ruku. Tapi udah habis surah.
Iya, atau di ujung surah lah ya. Begitu kita nyampe, oke. Pertama takbiratul ihram dulu. Takbir yang ada niatnya tuh, ya. Allahu Akbar. Ntar pas imam ruku, kita ikut ruku langsung udah. Nggak baca apa-apa, ya. Kalau tadi kita takbir, Allahu Akbar, imam belum langsung ruku, kita baca Fatihah dulu. Ya, mulai bismillah, alhamdulillah. Nanti nyampainya di mana, imam ruku, kita ikut ruku, udah tinggal Fatihahnya. Paham ya? Lagi? Nggak ada? Iya. Apa? Iya. Gimana? Saya nggak paham nih. Lapas ikutin mana gimana nih? Iya, baca. Iya. Baca Yasin. Yasinnya tafsir terjemah. Baca hadis. Hadis. Mana itu terjemah maksudnya? Iya. Jadi memang intinya begini, intinya kita mesti sadar kemampuan kita. Satu. Setelah kita sadar, kalau kita memang belum cukup untuk menangkap ya makna dari hadis, ngaji kudu ada gurunya, itu intinya. Ya. Seandainya nanti guru kita salah, dia yang bertanggung jawab nanti dasar. Paham ya? Ini saya masih belum nangkep pertanyaannya nih. Kalau mudah-mudahan ini jawabannya seperti itu ya. Jadi kalau kita orang awam, jangan sekali-kali belajar agama dari buku. Jangan, ya. Sebab kata ulama, man laisa lahu syekhun fa syaikhuhu syaitan. Yang nggak punya guru, maka gurunya setan. Ya. Dari mana? Dari tadi akal liar tadi. Ketika dia baca buku, seolah-olah yang dia tangkap benar. Padahal bisa jadi bisikan setan, bisa jadi. Sehingga kalau kita mau belajar agama dari buku, kita mesti punya pegangan guru. Yang seandainya kita baca agak-agak gimana gitu, kita tanya ke guru. Gitu. Itu mesti begitu. Nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa kita belajar agama hanya dari buku. Seringkali saya katakan begini. Misal kitab ini kitab Al-Adhkar. Diterjemahkan oleh saya, Fahmi Sahlan. Ini buku terjemahan. Sejatinya kalau Bapak belajar dari buku terjemahan saya, itu Bapak sedang belajar buku saya, sedang belajar pemikiran saya. Lah pikiran saya bisa jadi salah, bisa jadi apa yang saya terjemahkan bukan yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Paham maksudnya? Misal Bapak beli buku terjemahan Ustadz siapa gitu, terjemahan dari kitab Imam Syafi'i, bisa jadi penerjemahan dia keliru, bukan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, lalu Bapak ngikut dia. Sementara ini bukan guru, dia penerjemah. Ini nggak ada apa namanya, nggak ada tanggung jawab. Kalau guru, ya bertanggung jawab. Makanya hati-hati buat apa ya bahasanya ya, yang belum mumpuni dalam mengajar, lebih baik jangan ngajar dulu. Bedakan ya, saya sering sampaikan antara dakwah, tabligh, ta'lim, dan tarbiyah. Ini beda levelnya. Kalau dakwah semua orang wajib. Kita ajak saudara kita sholat, kita ajak, itu ngajak namanya. Tapi kalau tabligh, kita menyampaikan, kita mesti yakin dulu bahwa ini betul-betul ayat Quran, ini betul-betul hadis. Walaupun kita agak-agak nggak paham. Tapi kalau kita nggak paham, jangan diterjemahkan. Sampaikan aja apa adanya. Jangan kita kasih pengertian. Kalau kita mau ngasih pengertian, kita nggak mau ngasih maksudnya, kita mesti ngaji dulu biar paham. Jadi konteks balighu anni walau ayah, itu konteksnya apa yang diucapkan Nabi, kita nggak paham, boleh kita sampaikan, tapi mesti sama apa kata Nabi. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Sekarang kan konteks balighu anni walau ayah, ceramah. Nggak gitu konteksnya, salah. Ya. Kalau dia ceramah, dia mesti paham dulu. Ya, yang ketiga namanya ta'lim. Nah, ta'lim ini ngajar. Kalau ngajar jangan, sebab dia bertanggung jawab ketika murid salah, nanti di hadapan Allah dia bertanggung jawab.
Kenapa ente ngajar seperti itu? Gitu. Ya. Makanya kita nggak boleh berhenti. Guru pun nggak boleh berhenti ngaji. Ketika guru salah, dia mesti katakan kemarin salah, kita ganti ya. Gitu, mesti begitu. Nggak boleh gengsi. Ditanya nggak tahu pun nggak boleh bilang jawab aja terus. Tetap harus katakan, oh saya belum tahu nih, saya cari dulu ya. Harus begitu. Nggak ada orang tahu semua ilmu, nggak mungkin. Jadi jangankan yang masih awam, yang udah katakanlah udah bisa baca kitab pun masih harus berguru. Ya, masih harus berguru. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.